Baik, selamat siang buat kita semua. Sekali lagi selamat siang buat juri yang terhormat dan para rekan-rekan lomba yang sekalian yang saya hormati dan juga kasihi. Pada siang hari ini, saya sebagai perwakilan daripada Kampus T Jambatan Bulan Timika atas nama Jondi Pademi Patiung dan tentunya kami dari Closing Government dengan mosi kita pada siang hari ini yaitu menyangkut Dewan ini percaya akan mensubsidi secara profesional program studi universitas negeri berdasarkan pada tingkat keserapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, sebagai tim daripada Closing Government tentu kami setuju dengan mosi pada siang hari ini. Kenapa? Berbicara tentang subsidi pada penyediaan universitas pada keserapan tingkat tenaga kerja dalam hal ini kepada lulusan-lulusan nantinya yang akan bersiap berdaya saing dengan di dalam dunia kerja, ini ini merupakan hubungan literasi antara pemerintah dan juga kampus. Untuk apa? Gunanya untuk mendongkrak follow up daripada mahasiswa yang merupakan lulusan prodi atau jurusan terbaik ini. Kenapa? Karena ini merupakan link and match antara perusahaan maupun pemerintah dan juga prodi atau kampus jurusan yang merupakan jurusan terbaik. Nah, ini tentunya agar bisa memudahkan para mahasiswa-mahasiswi yang ketika lulus dari lulusan jurusan yang terbaik ini atau prodi yang terbaik ini bisa nantinya di-follow up, lalu siap untuk bersaing dengan masyarakat maupun bahkan tidak menutup kemungkinan mereka bisa bersaing dengan angkatan kerja asing. Dua, mengenai pembelajaran bagi semua jurusan dan terlebih jurusan yang baru. Saya pikir terhadap jurusan prodi yang terbaik ini memang merupakan prioritas daripada government itu sendiri. Kenapa? Karena bagaimana mungkin government mau menyediakan subsidi yang notabene ada 3 fungsi yang sudah dijelaskan tadi bisa diimplementasikan bagi jurusan baru, bahkan jurusan yang kalah saing dengan jurusan-jurusan yang baik. Saya pikir tidak relevan. Maksud saya mencari contoh yang apple to apple. Kenapa? Karena jurusan yang terbaik inilah yang nantinya mampu menghasilkan bibit-bibit baru dalam hal ini untuk siap berdaya saing dengan tidak hanya di ruang lingkup negaranya tapi juga di pasar internasional. 3, pemborosan dan APBN. Saya pikir apa yang disediakan nantinya dalam hal ini subsidi oleh pemerintah kepada jurusan-jurusan yang kurang mampu, saya pikir itu seperti pemborosan APBN. Kenapa? Karena sudah ada legitimasi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah siap membantu siapa saja, terlebih khusus jurusan maupun program bahkan sektor yang merupakan sektor unggulan yang memang nantinya bisa membuat mahasiswa-mahasiswi atau bibit-bibit baru ini berdaya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, kami sangat setuju terhadap mosi hari ini. Kenapa? Karena mosi ini sebenarnya mendorong agar kualitas bukan kuantitas tapi daripada mahasiswa itu tetap terjaga, tetap baik daripada jurusan-jurusan yang baik ini. Artinya dalam sektor-sektor yang bagus ini. Supaya kenapa? Supaya mereka tetap dipersiapkan, mereka tetap dikoordinir, dikontrol supaya mereka nantinya bisa mendongkrak perekonomian Indonesia bukan dalam kancah nasional tapi internasional. Saya juga ingin menyinggung soal beberapa kasus tadi yang telah disampaikan oleh tim opposition tadi. Pertama, saya mendapati bahwa prinsip subsidi itu seperti ibaratnya BBM dan juga gas LPG. Menurut saya ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini berbicara tentang dunia pendidikan. Ini bukan berbicara tentang teknologi, bukan berbicara tentang subsidi bahan bakar, bukan berbicara tentang LPG, gas untuk alat masak. Tapi ini berbicara tentang pendidikan yang dalam artian adalah pemerintah ingin outcome yang berkepanjangan justru, sehingga tidak ingin jangka pendek ini bisa terhenti, tapi justru bagaimana jangka panjang ini bisa terus berjalan, terus naik, agar bagaimana pemerintah nantinya bisa menolong para bibit-bibit baru ini untuk berdaya saing. Kedua, saya pikir apa yang disampaikan juga dari tim opposition mengenai kalah saing dengan negara-negara lain mungkin kurang terupdate bagi saya. Kenapa? Karena mungkin daripada tim opposition mungkin belum melihat data sepenuhnya bahwasannya studi kasus di Indonesia terlebih khusus, kita punya daya saing dalam hal ini angkatan kerja masih berada di angka 45 daripada 63 negara. Bagaimana mungkin teman-teman mau berusaha agar bisa dimanipulasi daripada subsidi ini untuk bisa hampir ke seluruh sektor ataupun prodi dan jurusan-jurusan yang ada. Saya pikir tidak relevan. Makanya itu ada yang diprioritaskan dalam hal ini. Ini seperti ibarat hubungan orang tua dan anak. Ada yang orang tua harus prioritaskan terhadap anak itu dan ada juga yang tidak. Kenapa? Karena melihat potensi dari si anak itu. Yang ketiga saya mau kritisi adalah mungkin kurang kritisi lagi daripada tim opposition. Kenapa? Karena studi kasus yang tanpa sebenarnya butuh statement. Jadi saya pikir apa yang disampaikan dari tim opposition hanya sebuah penjelasan semata tanpa ada bukti dan data yang fakta yang benar.
Untuk menutup closing argumen saya pada siang hari ini, argumen saya ada 3 poin. Satu, adanya penguatan pada sektor tadi, jurusan atau prodi yang terus agar guna menolong ekonomi Indonesia di kemudian hari. Dua, penyiapan tenaga kerja agar dapat berdaya saing di pasar internasional, bukan untuk dunia. Bukan untuk Indonesia, tapi juga pasar internasional. Guna apa? Guna nanti kemudian hari ekonomi Indonesia terus membaik, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ketiga, oleh karena itu, untuk mendukung program studi dalam hal subsidi dibutuhkan sektor atau prodi atau jurusan yang mampu berdaya saing agar tetap terjaga kualitas. Sekali lagi, bukan kuantitas. Ini kita bukan bicara tentang kualitas banyaknya para mahasiswa untuk bisa disubsidi dan bisa dipresentasikan kemudian hari di angkatan kerja, tapi bagaimana tentang kualitas angkatan kerja yang kemudian hari bisa berdaya saing tidak hanya secara nasional tapi juga internasional guna mendongkrak sektor-sektor lain di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang yang terhormat seluruh juri dan tim seberang yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kampus T Jambatan Bulan Timika. Saya atas nama Yemima Ronting selaku pembicara kedua dari pihak Closing Government. Tentu saja sebagai pihak Closing Government, kali ini kami setuju terhadap mosi, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Ada beberapa, di sini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan terhadap argumentasi dari pihak oposisi. Yang pertama, ketersiapan mahasiswa memasuki dunia pekerjaan tergantung dari program-program studi di universitas yang link and match dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang sesuai. Tentu saja ini tidak dapat dihindari dan ini tidak dapat dielakkan bahwa ketersiapan mahasiswa memasuki dunia pekerjaan sangat tergantung dari program-program studi di universitas yang link and match dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang sesuai. Bagaimana mungkin ketika lapangan pekerjaan yang disediakan ini memiliki kualifikasi yang begini, sementara nanti lulusan-lulusan dari program-program studi yang tidak populer di suatu universitas. Tentu saja itu tidak akan link and match dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang dituju. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi argumentasi dari pihak oposisi tadi yang mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini kita kaget, kita kelabakan dengan karena tidak menyiapkan jurusan-jurusan yang berhubungan dengan penciptaan yang berhubungan dengan vaksin untuk mengurangi angka COVID-19. Seperti yang kita ketahui, tidak ada yang bisa menyangka, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa COVID-19 akan muncul di Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, jurusan itu kami dari tim Closing Government mengatakan bahwa jurusan tidak serta-merta tiba-tiba muncul di suatu kampus. Ada begitu banyak proses yang harus dilalui kampus untuk menciptakan atau untuk mengadakan suatu jurusan di suatu kampus, kayak begitu. Kemudian pandemi COVID-19 ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Kita tahu lebih banyak yang bisa menciptakan jurusan-jurusan di kampus seperti di luar negeri, tapi yang kita lihat sekarang belum ada sama sekali di kampus-kampus yang ada di luar negeri, bukan cuma di Indonesia. Jadi menurut kami statement dari pihak oposisi mengatakan bahwa kita kelabakan dengan tidak menyiapkan jurusan-jurusan yang berhubungan dengan penciptaan vaksin untuk COVID-19. Kami sangat tidak setuju tentang itu karena kami pikir pengadaan suatu jurusan di suatu kampus itu banyak prosesnya, membutuhkan banyak proses dan tentunya akan melalui akreditasi, dan itu pun tidak akan langsung disetujui, pasti akan ada penilaian lebih lanjut. Kemudian poin yang ketiga, tadi pihak oposisi mengatakan orang-orang dari jurusan yang tidak populer sebenarnya tidak punya lapangan pekerjaan yang dituju, bukan kapabilitas pekerjaan yang baik. Kami menanggapi bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dipengaruhi oleh prodi-prodi yang tidak diminati lagi di masyarakat. Kenapa? Kami berpikir bahwa lapangan pekerjaan baru bukan menunggu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Kalau tunggu pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang baru, tentu akan banyak yang tidak memenuhi kualifikasi pemerintah di dalam lapangan pekerjaan yang disediakan. Tetapi bagaimana lulusan prodi populer tadi yang telah disubsidi oleh pemerintah dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru? Karena apa? Karena mereka sudah profesional. Karena apa? Karena mereka sudah disubsidi dari kampus untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memfasilitasi
prodi-prodi populer tersebut, sehingga apa? Mereka lulusan prodi-prodi populer yang ada di kampus ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi lulusan prodi yang tidak populer. Sekali lagi kami katakan, kalau menunggu pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang baru, kita manfaatkan saja lulusan dari prodi populer yang telah disubsidi oleh pemerintah. Mereka dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian statement yang keempat yang kami ingin tanggapi dari pihak Closing Government, yaitu setiap prodi itu penting disubsidi. Betul, setiap prodi itu penting disubsidi. Tapi bagaimana jika pemerintah fokus kepada prodi yang sebenarnya sudah tidak diminati oleh masyarakat? Lapangan pekerjaan kan setiap waktu pasti berubah. Jadi alangkah lebih baiknya subsidi ke prodi yang tidak populer itu sebaiknya dialihkan kepada subsidi ke prodi yang lebih populer. Karena apa? Subsidi ke prodi yang tidak populer akan menurunkan popularitas kampus di kalangan masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada statement kali ini dari tim Closing Government, kami setuju terhadap mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Karena yang pertama, adanya link and match dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang sesuai, tentu berhubungan dengan subsidi ke prodi-prodi yang populer. Yang kedua, orang-orang dari lulusan dari prodi-prodi populer tentu akan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, bukan cuma pemerintah, tapi mereka yang sudah profesional, mereka yang sudah disubsidi dan segala macam, tentu mereka bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian yang ketiga, subsidi ke prodi yang tidak populer akan menurunkan popularitas kampus di kalangan masyarakat. Jadi untuk apa disubsidi ke prodi yang tidak populer kalau tidak memberikan kontribusi yang banyak untuk kampus? Jadi menurut kami setuju dengan mosi hari ini, yaitu kami setuju jika pemerintah mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Terima kasih, itu saja dari kami sebagai tim Closing Government. Selamat siang.